Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raihan, NPM 1911 1001 3443 144. Saya dari Prodi Manajemen Malam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban mengenai pertanyaan seputar manajemen sumber daya manusia 2 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2 yang diampu oleh Bapak Haji Sunarto SEMSI. Sebelumnya saya mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi untuk subscribe official channel Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang mana di channel tersebut berisikan kegiatan-kegiatan, yudisium, ospek, juga ada vlognya loh. Ayo guys, dimulai dari kita dulu subscribe. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, pertanyaan pertama mengenai seputar rekrutmen karyawan. Pertanyaannya ialah, apa yang akan terjadi jika perusahaan salah memilih atau rekrut karyawan? Jawabannya, pegawai itu merupakan salah satu aset paling penting dalam perusahaan. Tanpa kualitas kerja yang baik dari pegawai, operasional bisnis pasti akan tersendat-sendat sehingga hasilnya kurang maksimal. Jika salah merekrut karyawan, maka yang akan terjadi ialah yang pertama, tingkat produktivitas menurun. Kenapa demikian? Karena salah satu dampak yang paling mungkin terjadi adalah mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Walaupun hanya satu pegawai yang tidak bekerja secara efektif, hal ini tetap dapat berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja perusahaan secara keseluruhan. Dampaknya ya bisa saja deadline tidak terpatuhi, sehingga beresiko membuat klien kecewa sehingga mereka tidak mau bekerja sama lagi dengan perusahaan. Adapun dampak yang kedua ialah dinamika kerja tim ikut terganggu. Jika seorang pegawai baru tidak bisa bekerja secara efektif, secara otomatis pegawai lain pasti akan membantu pegawai baru tersebut. Padahal, pegawai-pegawai lain bisa menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting atau krusial. Dengan kata lain, pegawai ini sebenarnya telah memperlambat proses kerja tim, sehingga dinamika kerja pun terganggu. Selain itu, apabila pegawai-pegawai lama diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya, tetapi gajinya tetap sama, mereka bisa saja merasa overwork atau kerja berlebihan. Bukan hanya menimbulkan perasaan tidak dihargai, hal tersebut juga akan berpotensi menyebabkan konflik. Pertanyaan kedua, pertanyaan tentang orang yang baru masuk ke dalam dunia kerja. Pertanyaannya, apa saja tantangan umum yang dihadapi tenaga kerja yang baru masuk dalam dunia kerja? Jawabannya, yang pasti menghadapi harapan yang tidak realistis yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, jumlah feedback yang akan diterima, ganjaran yang akan diterima, serta kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah pada pekerjaan dan keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan perusahaan. Baik, pertanyaan ketiga, kenapa harus ada penilaian kinerja dalam perusahaan? Jawabannya, penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh perusahaan atau atasan. Hasil dari penilaian kinerja nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga karyawan dapat termotivasi dalam bekerja. Pertanyaan keempat, apa alasannya diperlukan balance scorecard bagi perusahaan? Sebelumnya, pengertian balance scorecard itu sendiri ialah pengukuran hasil kerja yang digunakan dalam perusahaan. Alasannya diperlukannya
ialah sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang telah dilakukan. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Berikan beberapa alasan kenapa karyawan di dalam kota besar motivasinya lebih besar dari karyawan di kota kecil. Jawabannya, mungkin karena di kota besar tuntutan dan saingan dari lingkungan perusahaan tersebut semakin banyak sehingga butuh motivasi lebih untuk bekerja. Sedangkan di kota kecil, saingan dari perusahaan tersebut mungkin masih sedikit dan juga perkembangan teknologinya tidak sebanding seperti di kota besar. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apa saja persamaan dan perbedaan pemberian motivasi dan insentif? Persamaannya adalah pemberian motivasi dengan insentif sama-sama mendorong para pegawai untuk bekerja secara optimal sesuai kemampuan. Perbedaannya adalah pemberian motivasi sebatas dengan memberikan suatu gagasan yang mampu mendorong kinerja dari pegawai tersebut. Berbeda dengan insentif yang ditunjang dengan pemberian uang, lebih untuk mendorong semangat kerja optimal dari para pegawai. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Jelaskan hubungan seleksi dengan penempatan karyawan. Jawabannya, seleksi merupakan suatu proses yang diadakan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dan berkompeten sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan penempatan karyawan dapat berupa mutasi kerja yang ditujukan agar karyawan mampu meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Mengapa konflik bisa terjadi dalam perusahaan? Jawabannya, konflik biasanya terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Konflik dalam perusahaan bisa terjadi antar sesama karyawan, seperti adu mulut tentang strategi bisnis, ide yang dicuri, ejekan, dan senioritas. Baik, pertanyaan ke-9. Apa tujuan sistem informasi sumber daya manusia? Jawabannya, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Juga agar lebih jelas, strategis, dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Baik, selanjutnya ialah pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10. Kenapa audit sumber daya manusia perlu dilaksanakan dalam perusahaan? Karena untuk mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dengan maksud untuk menilai efektivitas sumber daya manusia, mengenali dan mempelajari aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, menunjukkan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Demikian video presentasi dari saya. Saya menyadari video yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.